Hmm. Hmm. Seger. Pokoknya kalau mau ketemu aku ke Lampung ya, yang di Lampung. Makasih Adile. Makasih Sakti Irawan. Nggak ada acara sih. Yang mbah aku orang sana. Tapi kenyang. Mbah aku orang Bali. Masa aku keluar dari penjara disuruh gremek? Ntar lah. Aduh, puasnya aku makan dep. Segernya. Aku nggak lihat ada yang nyawer mawar, nggak dianggap apaan. Kamu nggak boleh seusun, aku nggak lihat tahu. Makasih Mirna, aku selalu ngucapin terima kasih sama yang nyawer, nggak nyawer aja komen aku balas. Karena aku fokus makan, menikmati. Makasih ini. Aku tuh lagi menikmati hidup. Jadi kadang nggak fokus. Makasih nih ya Debbie yang udah nyawer. Narasi Andi selalu ngasih aku boneka. Masa sih aku cantik? Segernya sayur asemnya. Saudel Alifa. Makasih narasi sayang. Follow ya narasi guys. Aku makan lagi ikannya. Enak. Ikan bandeng. Aku habis 3 ekor ikannya. 3 potong. Saya rasa nggak pernah ngitung BB, aku nggak peduli. Lagi di Indonesia. Nggak ada jengkol. Enaknya. Aku Maret kali ke India. Makasih Anyanyu, Mirna. Ke India about 15 jutaan lah. I love you Queen, love you too. Umi makasih udah nyawer. Ima. Aku kan curhat ya, kalau aku masih muda pernah kabur ya waktu masih remaja, aku dihujat. Segernya. Makasih Lilis Mancara.
Wow, 17.000 like-nya. Seger banget loh, sumpah. Sampai bersiap makan. Enak banget sayurnya, nggak berhenti aku makan. Padahal cuma sayur asem ya. Prata. Aku suka makanan India. Makasih John, aku mau makan India lagi ah. Kan di Jakarta banyak makanan India. Di Kemayoran tuh ada makanan India. Ada di penjara sayur asem. Kadang makan siang pakai sayur asem. Seger banget sayur asemnya. Aku nambah 3 mangkok. Masak sendiri loh. Aku nggak suka makanan luar, aku suka masakan sendiri. Biji melinjo. Ikan, aku suka ikan. Banyak sih nggak juga ya kalau duit banyak. Tapi cukup lah ya. Ini buntutnya ya. Aku telan buntutnya. Buntutnya aja aku makan. Jadi kucing nggak aku kasih sisa kucing. Aku nggak punya kerjaan, aku nganggur. Ikan bandeng. Ini kuku buatan aku. Nggak mau diet. Nanti aja ya. Aku lagi pengen menikmati hidup. Kamu nonton aku ya waktu ini. Firman nontonin Korea. Halo warga pasir, ih kangen pasir aku. Maksudnya aku kayak orang India. Makasih Noviani. Aku kan dari penjara ya, jadi aku menikmati hidup ah. Makan dulu. Nggak sampai bersih. Buntutnya ikan aku habisin. Nggak ada sisa nah. Makasih Benny udah nyawer. Segernya. Makasih Enci. Makasih Princess. Makan sayur asam. Semangkok dihabisin. Enak. Makasih Siti Sarah.
Makasih Divi. Firman tuh suka banget K-pop. Dulu sukanya Bollywood, kenapa Firman jadi ke K-pop sekarang? Entah lah ya, sama aja sih ya. Gaya banget loh. Mau aku sepil nih akunmu dulu. Kalau aku ceritain soal akun itu dulu ya, gaya-gaya ngepost agamais. Nggak sinkron tapi. Seger-seger. Bisa lah aku masak. Enak banget sih rasanya Cuman tuh terus makasih Nona Ayam. Ini Korea juga Beb. Jepang. Gaul ya kamu sekarang? Tontonannya Jepang, Korea, Warintil. Wibu dong. Ngeri ya tontonannya asistenku gaul semua. Azril aku baik. Nggak bisa ganti lagu kan makan. Ya ampun seger banget. Makanya kalau aku di India tuh suka kangen makanan Indonesia. Aduh, tumpah-tumpah ke mulut-mulut. Iya masak sendiri. Kalau lapar ambil nasi makan. Aku nggak punya kari ya, kari aku makan garuk-garuk. Kari aku tuh garuk-garuk sama makan. Tapi bisa terkenal kan? Sampai kamu nonton live aku, itu loh hebatnya aku. Hebat loh, cuman makan sama garuk-garuk pelaris. Emang kapan aku mau diet? Aku emang gak punya karya sih. Aku juga bingung karya aku apa. Percuma juga punya karya kalau gak punya uang. Banyak karya, banyak kepinteran, tapi gak punya duit. Kamu bisa segala-galanya, tapi kamu gak punya kerjaan. Makanya mending aku dong garuk-garuk sama makan, tapi nggak ada beban di hidupku. Aku anak nggak ada, suami nggak ada, pacar nggak ada, orang tua aku udah punya warung gede di kampung, adikku udah nikah semuanya. Aku nggak ada beban. Aku biayain siapa selain Firman? Selain asistenku nggak ada yang aku biayain. Sama diriku sendiri. Paling Firman yang yang materin gue lumayan jadi beban hidup. Kadang Firman banyak betul minta TV lah, minta ini. Ya kan kamu kasih orang, aku mau juga katanya. Kerjaan gue tuh banyak Beb. Kalau kamu mau tahu kerjaanku ya, kalau ada orang ekspor impor barang, misalnya kayak keramik dari Indonesia ke India, atau orang India ekspor impor ke Indonesia karena aku bisa bahasa India, aku golkan proyek berapa coba? 500 juta, 400 juta. Kamu kan nggak tahu bisnisku apa ekspor impor. Aku nggak perlu kerja keras, tapi aku kerja cerdas. Kalau kalian sibuk kerja ini itu. Kalau aku kerjain cuma tidur, tapi otak aku yang bekerja. Karena kepintaranku tidak akan bisa kalian beli. Gimana caranya ekspor dan impor? Kamu nggak akan ngerti pekerjaan aku. Karena aku nggak mau cerita juga. Nanti kalau aku cerita tahu ilmunya, kamu ikut-ikut aku lah. Kita gini ya, antara follower dan aku mencintai kalian. Bahkan aku nggak pelit. Tapi kalau untuk bisnis itu tidak boleh loh. Mamaku tuh ya di kampung, aku cerita ini. Kalau lagi bisnis tetangganya diajari semua bikin es, bikin onde-onde. Ya mamaku ngapain ngajari? Besok semua orang bikin. Akhirnya dagangan mamaku nggak laku. Jadi kita ada ilmu yang kita ajarkan, tapi ada juga yang rahasia. Biar Firman akrabnya sama aku begini, ada juga yang aku nggak ajarkan. Jadi nggak semua itu harus kita ajarkan. Ada yang kita rahasiakan, Beb. Jadi kalian nggak perlu tahu bisnisku apa.
Yang jelas kalian 24 jam lihat aku tuh live, aku nggak pernah sama laki-laki. Kok gaya? Kamu tanya aja di Surabaya pernah ada orang jual keramik terkaya di Surabaya? Aku yang nemenin. Bisnis film ekspor impor dari India ke Indonesia aku bisa juga loh golin proyek. Ya udah kalau nggak percaya kamu nggak tahu jam terbang aku sih di India sana. Firman wartawan semua Lina Kerja terkenal kan Firman? Iya. Nggak ada wartawan yang nggak tahu. Ya kalau nggak percaya ikut aja ke India sama aku buktiin. Di Bombay semua, di Santa Cruz West kenal semua kan sama Lina Firman di Santa Cruz. Aku juga punya bisnis jasa titip loh. Makasih. Temen aku tuh di Dubai tuh ada orang kaya, bosnya Sahrukan. Dia tuh ekspor impor dari New Zealand. Namanya Uday Singh. Lihat aja dia follow aku nggak? Shirin Murani, bosnya Sahrukan loh, yang punya Seniuk. Dia itu yang maintain semua artis Bollywood. Coba kamu cari di Google ya. Siapa Shirin Morani, Karim Morani. Dia tuh follow aku. Klik aja IG-nya Shirin Morani. Follow nggak dia aku? Orang terkaya di India aja follow aku loh. Dia aja mau ngedilkan project, mau buka restoran termahal di Jakarta lewat aku. Jadi males lah aku cerita kerjaan apa. Udahlah. Yang kalian lihat aku makan aja udah. Itu aja. Jadi kalian nggak perlu tahu sebenarnya Lina mau kerja itu apa. Yang penting kalian lihatnya aku makan kayak gitu loh. Jadi ya kalau Shirin Morani itu kalau konser Sahrukan ke semua dunia itu aku ditelepon. Apalagi urusannya ke Indonesia. Makasih. Maksudnya ngapain sih kalian mau tahu pekerjaan detail aku? Karena ada pekerjaanku yang nggak bisa aku jelaskan. Kayak gitu loh. Jadi kalau ekspor impor gimana aku jelasin sama kalian? Makasih. Makanya kalian tuh jangan sepele sama orang ya, kayak ngeremehkan banget. Sebenarnya kerjaannya apa sih? Karena kalian tuh nggak tahu. Aku ngapain aja kan nggak tahu kamu kan out of the box. Iya dong, kita tuh butuh privasi loh. Terima kasih Guyon, makasih Nuradin. Jadi kayak misalnya Netflix atau apa segala macam kerjasama antara India dan Indonesia. Emang kamu tahu kalau orang Indianya itu ternyata teman aku yang punya Netflix, yang memang pasarnya di sini. Kamu boleh tanya Bunda Maya Estianti loh. Bunda Maya waktu pacaran sama Irwan Mursi aja di apartemen termahal di Jakarta, aku bisa lihat dia dari bawah, aku di atasnya coba. Tapi apa aku cerita siapa aku? Aku tuh tidak perlu menceritakan gini-gini, nggak mau, nanti sombong jatuhnya. Jadi aku males kayak gitu. Bunda Maya sendiri loh yang bilang, oh iya kamu di atas ya apartemennya. Ya udah kalau nggak percaya. Kita tuh gak perlu loh. Makasih Bubut. Jangan pernah menceritakan siapa pacar kita, seberapa kaya pacar kita, seberapa banyak harta kita. Nanti orang tuh akan iri dan cemburu. Ketika orang iri dan cemburu, dia tuh akan melakukan hal yang tidak baik. Makanya aku menjaga sikap siapa pacarku, aku diem. Berapa duitku, aku diem. Aku selalu bilang gak ada duit. Aku harus selalu menceritakan hal-hal yang sedih, biar yang nonton ini juga kayak bahagia juga. Kalau aku pamer-pamer yang ada, iya kalau aku ngasih aku pamer. Aku bukan tipe orang kayak orang-orang sedikit-dikit sama pacar, aku bahagia ya sama pacar, ini pacar aku nggak mau. Karena banyak kan nggak jodoh. Udah gitu nanti kalau putus malu. Jadi aku tipe orang yang walaupun aku tuh mulut aku tuh begini-begini, tapi aku menjaga yang namanya privacy loh. Kapan kalian lihat keluarga aku upload? Aku bukannya gengsi punya keluarga ya, tapi keluarga aku tuh harus punya privacy. Aku nggak mau ketika aku dihujat, keluarga aku juga dihujat kayak gitu loh. Jadi aku menutupi rapat-rapat siapa pacar aku, siapa keluarga aku, penghasilanku, kerjaanku apa. Yang jelas insya Allah halal. Cukup kasus kemarin aja lah yang haram, semua halal kok. Halo Ariska, makasih banyak. Iyalah makanya kita harus cerita yang sedih-sedih aja lah. Nggak usah cerita-cerita yang kepintaran kita ini tuh buat apa juga sih. Makasih, aku tuh nggak mau apa ya. Makasih untuk kuntilanak saya yang udah nyawer ditunggu pausnya ya. Kecuali gini, aku menceritakan harta aku, tapi aku memberikan solusi untuk pada penonton. Contoh, aku punya 1000 konveksi ya, aku punya banyak perusahaan, aku tuh pamer tapi aku memberikan lowongan pekerjaan kalian buat aku kayak gitu loh. Jadi aku tuh pamer tapi aku ngasih solusi untuk masyarakat kayak gitu. Aku punya teman ya Beb ya, yang namanya nggak usah disebut. Dia tuh sering pergi pakai jet pribadi. Firman volumenya kurangin dikit lah, karena aku masih live. Aku mau ceramah sama netizen dulu. Jadi aku punya teman tuh kerjaannya tuh naik jet pribadi ya. Dia tuh kayak yang pamer harta terus atau apa. Aku kan keluar dari penjara, aku ngelihat dia tiba-tiba tuh dia tuh langsung jualan baju live.
pokoknya dia tuh jadi orang susah banget gitu loh. Padahal dulunya tuh dia kalau punya tuh sombong beb, kayak ngata-ngatai orang kayak gitu kan. Setelah itu jadi pelajaran buat aku beb, roda itu berputar loh. Sekarang kita makan, besok kita bisa mati. Sekarang kita kaya, besok kita bisa miskin jadi 0. Terus temanku juga ada yang disimpan orang lah ya, yang 1 bulan tuh 1 M, tiba-tiba suaminya bangkrut, semua barang branded dia, berlian apa tuh dijualin. Jadi di situ membuat pola pikir aku tuh berpikir ketika nanti aku punya, aku tuh nggak boleh sombong, aku tuh nggak boleh pamer, karena orang itu bisa jadi nggak suka gitu loh. Jadi aku nggak pernah kan menceritakan yang aku bahagia banget kayak gimana, yang aku sedih banget juga ya aku cerita, tapi nggak yang dalam-dalamnya. Kalau sedih nggak apa-apa sih dicerita, karena banyak orang yang susah kan. Tapi kalau senang, siapa mau denger cerita kita senang gitu loh, maksud gue. Nggak pinter ngomong gimana. Kalau aku pinter ngomong itu aku sertai bukti loh. Nggak mungkin aku bicara itu zong. Gini ya, hanya orang yang memang punya pengalaman hidup, prosesnya bagus, ketika bicara, public speakingnya bagus, dia dipercaya, karena memang itu real hidup dia. Aku nggak pernah loh menceritakan, maksudnya orang lain. Yang aku ceritakan tuh selama ini kehidupan aku sendiri loh. Terima kasih Bunda sayang. Kak Lina pemikiran cerdas ya, makanya beb ketika kamu kaya ya, ini cuma saran, terserah kamu setuju nggak. Halo Fajar, yang mau just tip langsung aja ke Fajar ya. Jadi nggak usah jauh-jauh beb, TikTok ini aja lah. Sekarang aku yang nonton bisa 7.000, 8.000, bahkan kemarin 30.000 ya. Lagi bahagia, besok di blok, nggak bisa live lagi. Akunku aja 2 juta lebih ya, centang biru loh, tiba-tiba nggak bisa live. Jadi kita tuh kapan bahagia, aku tanya. Lebih banyak sedihnya kan. Jadi bahagia itu pikiran. Kalau aku mikirin, aduh Facebookku gak berbayar lagi, aduh ini, aduh aku habis dari penjara ini. Kalau kita mikirin yang sedih terus itu ya sedih terus. Tapi itu pola pikir kita, ya udahlah aku bisa makan jeruk, aku bisa ngobrol sama kalian, aku maaf ya bisa BO lancar tanpa sembelit ya. Bisa tidur nyenyak, dulu nggak bisa tidur loh aku tuh. Aku pas di penjara tuh tidurku nyenyak. Makasih Nur Ainun. Di penjara tuh kan jam 10 malam udah tidur semua ya, jam 9 bahkan. Jadi itu kayak meditasi aku selama di penjara. Jadi nggak overthinking, nggak pegang HP. Aku sampai sekarang tidurku nyenyak banget. Makasih Fazat. Nggak bisa tidur tuh merupakan penyakit insomnia loh, jangan salah. Nggak bisa beol, sembelit. Jadi kalian bersyukurlah, bisa tidur nyenyak, bisa masih makan, bisa beol. Bersyukurlah dengan hal-hal kecil kayak gitu. Itu adalah kebahagiaan, bukannya aku pinter ngomong loh. Kalau kita overthinking terus, aduh kok si Lina Mukherjee itu bisa ya ke India, kok si Lina Mukherjee itu kayaknya hidupnya enak ya, kok dia tuh kayaknya banyak uang. Itu kayaknya, namanya rumput tetangga itu lebih indah. Tapi pada faktanya, kalau aku depresi sampai aku pernah minum obat, kan kalian nggak tahu juga. Peluk erat ya Kak, iya aku peluk erat. Jadi kalian tuh tidak boleh melihat, oh ini bahagia, itu kelihatannya beb, mentalnya orang nggak tahu kamu. Memang ya, nggak punya harta itu bukan segala-galanya, tapi nggak punya harta itu rasanya kayak mau mati. Tapi kalian harus berpikir juga, orang yang punya harta belum tentu mentalnya itu sehat. Aku pernah mengalami di mana mental aku tuh nggak bener. Makasih ya, bener banget Enci. Siapa tahu kalian nggak punya harta tapi keluarga kalian sayang banget. Siapa tahu kalian nggak punya harta tapi dikasih sehat banget. Yang pokoknya intinya gini lah, jangan ngelihat terlalu berlebih kayak harta terus, tapi kalian harus kerja keras untuk punya harta itu. Walaupun hartanya nggak banyak, misalnya bisa makan, bisa beli HP, percayalah sama aku, Masya Allah, iya dong. Ini edukasi yang membuat kalian tuh, kan aku sering ya lihat netizen ya, aku tuh pengen loh kayak Rafathar, kaya banget, aku pengen kayak Nagita, aku pengen banget misalnya kayak Mbak Im Wong, aku pengen banget kayak Kylie Jenner ini itu. Berarti kalian nggak bersyukur jadi diri kalian. Masa semua orang mau jadi Kylie Jenner? Nggak akan ada Kylie Jenner kalau nggak ada orang susah yang beli produknya. Justru Kylie Jenner tuh harus terima kasih dengan orang-orang yang beli produknya. Tanpa yang beli juga dia bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi maksud aku, kalian tuh harus bersyukur. Aku tuh nggak pernah loh ngiri hidup orang. Makanya kalau ada orang yang ini artis kaya ya ini, aku tuh selalu bersyukur loh dengan nafas yang aku punya. Berarti kita tuh harus menerima takdir yang udah digariskan Tuhan loh. Memang susah menerima kenyataan itu, kadang pahit, tapi aku mengajarkan kalian, cintailah diri kalian sendiri. Kalian membanggakan kekayaan artis Bollywood, artis Hollywood, artis Korea. Apa dia ngasih kamu makan? Kamu bangga-banggaan, iya dia tuh tasnya mahal loh. Bayangin jepitan rambutnya aja 100 juta ini itu. Ya so what? Terus kalau mereka bisa ngelakuin itu, memang mereka gampang. Kamu harus melihat prosesnya mereka untuk mendapatkan itu, kerja keras. Kalian masanya sama Tuhan misalnya dikasih, oh aku baru cuman segini, bersyukurlah dulu gitu loh. Lihat prosesnya orang, jangan iri. Aku suka lihat komen orang, jepitannya aja mahal, ini kok kalian gak menghargai diri kalian sendiri sih? Iya dong, kalian tuh harus mencintai diri kalian. Makasih aku.
Makasih, walaupun orang banyak menghujat kebakaran Los Angeles, kalau aku sebagai manusia aku tetap kasihan. Palestina aku kasihan, Los Angeles aku kasihan. Aku kasihan terhadap siapapun yang pernah kena musibah. Karena aku sendiri pernah kena musibah. Walaupun semua waktu aku masuk penjara dihujat, tapi kan aku manusia juga. Aku orangnya gak tegaan kayak gitu-gitu, Beb. Jadi aku tetap iba kalau aku, tapi aku gak bisa membantu Los Angeles. Jangankan Los Angeles, di Indonesia aja banyak orang susah. Kalau ada pilihan aku punya uang, aku bantu negaraku dulu lah. Ngapain aku pusing mikirin negara orang? Yang aku pikirin itu tetangga-tetanggaku di sekitar sini aja kan banyak loh yang tukang-tukang ngambil pungut apa itu namanya minuman-minuman di bawah atau apa. Kalau aku mikirin yang aku tuh hidup itu gini ya, yang sekitarku dulu lah, oke. Baru aku pikir yang panjang negara luar. Makanya ya kalau ada kayak ini itu bukan aku nggak empati loh. Kemarin ada yang bilang itu lo pelatih timnas dipecat kok kamu diam aja, kamu nggak empati. Aku tuh tidak bisa menjangkau sana kan ada pemerintah. Pemerintah itu adalah yang berhak memikirkan sesuatu untuk negaranya. Aku memikirkan untuk diriku sendiri. Gimana aku nggak lapar, gimana tetangga-tetanggaku ini bisa oke, asistenku itu. Karena otak aku ini nggak bisa menjangkau negara gitu loh, apalagi ke pemerintahan. Itu udah ada urusan masing-masing, bukan nggak empati. Aku bicara emang didengar kayak gitu loh. Empati itu dalam hati aja. Makasih. Nggak punya mobil, nggak punya rumah aku. Ya udah kamu belikan aja. Emang kamu mengukur sesuatu dari mobil? Percuma juga, Beb, punya mobil, punya ini juga pajaknya gede. Udah gitu kalau rusak juga udahlah, terserah. Mobil itu sekarang 100 juta aja bisa dibeli loh. Tapi aku memang tidak berpikir itu sih. Adalah apa yang aku pikirkan itu aku pengen punya karyawan banyak, perusahaan. Mobil mah nggak susah kalau aku. Cuman aku tuh pengen bermanfaat, umurku kan makin tua ya. Ketika kita tua pasti kita malas kerja. Jadi seketika kita udah rajin kayak gini, aku tuh berpikir bermanfaat buat masyarakat di sekitar. Sehingga Tuhan menciptakan aku pun tidak menyesal. Karena aku bermanfaat. Kalau aku cuma makan tidur, for what? Jadi aku tuh nggak pikirin mobil mewah, rumah ini. Beda kan sama selebgram, artis-artis lain tuh yang mewahin dirinya atau apa. Aku tuh pokoknya mikirin gimana supaya kemiskinan di negara ini agak berkurang. Aku lagi mikir, aku kan bisa jahit ya, apa aku bikin konveksi ya, atau aku bikin apa, kayak gitu sih. Jadi beda lah, pemikiran kalian tuh nggak sama aku, Beb. Kalau aku tuh orang yang selalu berpikir untuk rakyat. Makasih untuk Rasno, makasih untuk Sasa. Karena aku tahu loh, ketika kita miskin, ketika kita tidak punya pekerjaan, kita tuh bisa depresi, bahkan bisa mengakhiri loh sebuah kehidupan. Jadi aku tuh pengen orang bahagia semua gitu loh, walaupun small things ya. Tapi aku selalu berpikir, ya ampun banyak banget loh orang nganggur. Aku tuh tiap malam tuh nggak bisa tidur tuh mikirin gimana sih mengurangi orang-orang yang mentalnya tuh terganggu, kayak gajinya kecil. Udah gitu orang stres, orang depresi gitu. Jadi maaf ya, aku bukan tipe orang yang mewah-mewah kayak gitu. Ini aja ya, boleh tahu loh harganya 30 juta ini. Ini dibeliin orang loh. Kak Nina, Kak Ginda, kamu bisa search namanya. Makasih Rasno. Ini aja aku dibeliin orang. Terus ini bajuku waktu kerja di BCA ya, lama ini. Dari umurku 24 tahun. Aku bajuku SMP aja masih semua. Jadi aku pakai barang mewah aja dikasih orang. Terus ini dikasih bupati ya, istrinya ya dikasih ini mutiara. Jadi apa yang aku punya ini dikasih, ini juga dikasih follower. Tapi imitasi, tapi aku bersyukur sih aku pakai walaupun imitasi. Bukannya aku sok merasa gini, tapi aku tuh orangnya bukan yang gila mewah. Buktinya aku lebih suka makanan rumahan karena aku tuh dari kecil terdidik bukan orang kaya ya. Bapakku tuh petani. Habis itu kita tuh hidupnya susah. Bahkan waktu krisis moneter, kamu tau nggak tiwul dari singkong itu ya? Aku sempat makan yang tiwul itu loh. Jadi aku tuh benar-benar orang yang susah gitu. Jadi aku tuh menghargai banget kehidupan kayak gitu loh, Beb. Apa sih babi mulu si Nelson ini nggak jelas. Makasih Mela. Krisis monitor salah ngomong. Kayak gitu aja jadi soal kan netizen. Makasih Dil, makasih Fa. Nah itulah yang aku cerita ke kalian. Masa ngomongnya babi mulu? Masa kamu nggak bosen ngomongin babi terus? Kasian tau babi di hutan itu kamu omongin terus tersedak-sedak babi mulu. Emang kehidupan ini cuman babi? Emang aku nggak bisa hidup yang lebih bermanfaat? Kok ngomongnya kayak gitu? Padahal kesalahannya itu soal BAB itu nggak perlu dibahas lagi, nggak penting. Kamu bahas aja yang 300 triliun. Kamu bahas aja kasus-kasus yang besar. Itu kan merugikan negara ini. Kasusku apa? Kamu mau bahas aku udah di penjara. Kecuali aku belum di penjara, kamu bolehlah nyindir aku. Ih, si pemakan bebong. Kan aku udah di penjara. Artinya aku udah bertanggung jawab atas perbuatanku. Dan hukuman yang sangat berat. 2 tahun 3 bulan. Apalagi yang kamu harus sindir-sindir soal aku. Aku gak kabur, aku kooperatif. Ya kan? Bayangin loh, aku berkasus itu aku kooperatif. Aku yang datang ke Palembang, aku yang menjarain diriku sendiri.
Sampai oknum minta aja aku yang bayar. Dia minta uang loh, oknum yang menjarain aku aja aku yang harus bayar. Karena dia nggak ada duit untuk bayar kasus itu naik. Aku saking nggak ngerti hukum, aku udah tanggung jawab loh atas. Masih kamu sindir bebong. Kalian tuh harus smart dong. Kalian itu harus memikirkan masalah-masalah yang besar di Indonesia. Aku udah di penjara, masih disindir-sindir. Lucu aja sama kalian. Iya makanya semangat ya Kak, terima kasih. Untuk kecuali aku tuh kabur, kecuali aku tuh misalnya nggak tanggung jawab, kan aku tanggung jawab. Kok masih disindir-sindir bebong mulu. Makasih. Aku dulu kerja di BCA tuh aku call center dulu. Makasih Astri Kim. Ya nggak tahu lah kok nanya Saiful Jamil sama aku, dia aja live terus. Aku udah ngajak ketemu bang, ayo ketemuan. Sayang aku masih sibuk, ya udah. Aku kalau udah sekali ngechat dia bilang sibuk, masa aku mau ganggu dia terus? Makasih. Terima kasih Desi untuk Kim. Makasih 85.000. Kalau di penjara tuh kasihan loh Beb, banyak orang tuh yang dihukum itu seumur hidup, 15 tahun, 20 tahun. Kalian tuh nggak ngerti penderitaannya orang-orang. Kalau aku tuh nggak pernah loh ngata-ngatain orang yang di penjara ini itu. Tetap ada kasihannya. Suami Sandra Dewi aja, kalian hujat, aku ada kasihannya loh masih. Walaupun dia udah menikmati lah 300 triliun, tapi aku tuh orangnya kasihanan. Aku tuh nggak bisa kayak kalian yang ngehujat orang yang kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak tahu ya, mungkin hatiku tuh dari kecil tuh udah terbiasa kayak nggak tegaan gitu loh. Jiwa kemanusiaanku tuh sangat tinggi banget dan aku bangga atas itu. Mungkin agama aku nggak terlalu sempurna ya, tapi untuk memanusiakan manusia tuh aku tuh aduh, aku nggak tegaan sih. Ya makanya kondisi di sel tuh ya sangat memprihatinkan lah Beb. Namanya di sel, satu kamar aja bisa 60 orang. Kapasitas waktu aku di penjara tuh sebenarnya cuma 130 atau 150 orang. Kita tuh hampir 600 loh. Jadi berdesal-desal. Iya, yang namanya korupsi jangan dikasihani. Kan aku cerita ini di dalam hati aku. Hukuman tetap hukuman, tapi aku tuh kayak kasihanan sama orang. Ngerti gak sih? Makasih yang nyindir-nyindir tuh blok aja. Ya makanya. Kok bahas penjara mulu, kan ada yang nanya. Nanti kalau orang nanya terus aku nggak jawab, dibilang sombong. Ya aku akan menjawab pertanyaan netizen lah. Lagian terserah aku lah mau jawab apa. Kalau aku kan orangnya baik hati, semua yang nanya aku jawab, menghargai loh. Coba yang live ini aku cuekin, nggak ada yang aku jawab satupun. Nggak usah nonton live-nya Lina lah, dia sombong. Ketika aku jawab, loh kok lu jawabnya penjara mulu? Dia kan nanya penjara tadi. Makasih tuh. Ada yang nanya kapan ke India nanti kalau ada duit. Aneh kalian ini. Iya, terima kasih. Muka aku dari dekat nah. Aku masih ngelentrak, nggak punya mobil. Aku orang nggak punya. Aku nggak pernah bilang aku orang punya. Aku mah nggak ada. Halo Lydia. Terus kalau aku nggak punya, kamu mau ngasih aku? Kapok kamu kena ingus hater. Ini buat hater nah, asin. Nanti aku masukin keranjang. Bejir katanya, bejir. Di India ya ceritanya seru lah. Barbie Kumalasari temanku dong. Ini kuku aku namanya Cat Eyes. Kak, aku udah ngikutin kakak dari dulu loh. Makasih Sakira. Ini buatan aku sendiri. Iya sayang, Mama Alia Raja. Kalau aku suka India tuh gini ya, kalau denger lagunya itu terasa di hati. Aku tuh lucu ya, kalau aku joget aku dikatain gemuk. Padahal emangnya orang gemuk gak boleh joget. Enggak, aku belum pengen nikah. Nggak tahu ya, aku belum pengen aja.
Itu pilihan hidup ya. Aku pengen hidup sendiri dulu. Aku mau mental aku sehat. Aku mau punya tujuan hidup itu apa. Kalau mental aku sehat, ekonomiku udah stabil, yang nikahi aku juga bahagia dong. Kan duitku udah banyak. Laki-laki yang nikahi nggak usah sibuk-sibuk cari duit lah. Lagian aku tuh nggak mengharuskan diriku menikah ya. Kalau dikasih jodoh alhamdulillah. Kalau belum aku biasa aja. Suami aku adik iparku suka bolet. Oke Kak Lina, kok pret sih? Ya kita tuh kalau misalnya kita dikasih jodoh ya syukur. Kalau belum, masa kita mau marah sama Tuhan? Aku kan bukan tipe orang kayak gitu. Aku tuh selalu bersyukur apa aja. Bahasa India bisa dong. Meranam Lina Mukerji apse bataye. Sendawa kan. Makasih untuk gorengan yang udah nyawer. Menurut aku gini ya, kalau kalian itu kan pasti dipaksa orang kalau di kampung disuruh cepet nikah ya. Tapi kalau menurut aku pribadi, kamu gak usah dengerin omongan orang. Ketika kamu salah pilih suami karena kamu diforsir orang untuk cepat menikah, ketika kamu nanti cerai, orang-orang yang nyuruh kamu nikah itu pasti cuci tangan semua. Makasih Afija. Jadi kamu tuh jangan dengerin omongan orang gitu loh. Jadi kamu harus dengerin isi hati kamu sendiri maunya apa. Temukanlah orang yang tepat, baru kamu melangsungkan pernikahan kayak gitu sih. Ya udah Firman, kalau mau denger lagu aku mau di kamar aja. Matiin ya lampunya. Aku mau di kamar sama dandan. Boleh dibersihin ya meja makan sayang. Untuk asistenku yang baik hati. Nah ini kamar aku Beb. Firman minta TV yang mahal, aku dikasih yang murah nah. Jadi asistenku hidupnya lebih mewah daripada aku. Terus dia minta iPhone, aku beliin. Nah HP ku sendiri udah mau busuk. HP-nya bosnya aja malah rusak. Segitu mengalahnya sama asisten juga aku. Aku belajar bahasa India otodidak. Jadi aku sangat menyayangi ya. Pakai lipen dulu. Pakai lipen. Coba mulut aku begini, nggak bau loh. Kalau kita banyak minum air putih lebih dari 8 gelas atau 10 gelas, mulut kita nggak bau ya. Terus sikat gigi yang benar. Aku tuh ke dokter gigi sebulan sekali ya. Kok aku dibilang gila sih? Aku tuh waras tahu. Gimana aku biayai karyawan aku kalau aku nggak waras? Aku bingung Kak mau bisnis apa. Jangan bingung dong. Kenapa harus bingung? Kalau kita bingung terus nggak jalan-jalan lah hidup kita. Kelahiran berapa aku udah tua lah, nggak usah nanyain umur. Kalau ngomongin umur nanti udah kelihatan punya anak 5, kelihatan udah kayak punya anak 10 gitu kan. Pasti akan ada kata-kata yang sangat kasar. Makasih Fatma, thank you ya. Sebenarnya aku udah nggak peduli sih dipuji cantik kayak apa enggak. Aku udah nggak mikirin kayak gitu lagi. Aku tuh mikirin aku tuh bisa happy aja hidup, bisa menikmati hidup ini. Secret aku baik. Siapa sih yang nggak mau nikah? Aku maulah nikah. Tapi kan saat ini memang nggak fokus ke situ. Mana ada orang di dunia ini nggak mau punya pasangan? Itu kan ciri-ciri makhluk hidup loh, punya pasangan. Tapi untuk tidak saat ini dulu. Aku saat ini mau menikmati karir aja. Nikah mulu loh. Aku gini ya, kamu kan nyuruh aku nikah. Kira-kira mau gak kamu nyumbang buat aku nikah? Nyuruh tapi nyumbang gak gitu loh maksud gue. Tutorial make up lo Kak Lilu. Alis aku tuh udah aku ini. Jadi kamu nyuruh tapi ngasih solusi gak sih? Nyuruh tapi nggak mau jadi sponsor. Sekarang positif ya alhamdulillah. Aku lipstikku ada 200 Beb. Jadi nggak semua lipstik yang murah, yang ini, yang semua aku. Karena aku tuh pencinta lipstik. Karena aku tuh harus ganti lipstik tiap hari ya. Misalnya sekarang warnanya ini, besok warnanya agak kecoklat-coklatan, besok warnanya agak kekuning-kuningan. Aku warna biru, warna hijau. Jadi memang aku banyak sih.
Kalau lipstick itu banyak banget sih. Iya, sendiri aja aku bahagia loh. Kalau gigi berlubang tetap aja lebih tua kelihatannya. Ya udah nggak apa-apa lah kalau aku kelihatan lebih tua. Makasih. Nih aku ucapin makasih. Rambutnya keriting banget ya. Gak apa-apa dong kalau muka aku kelihatan lebih tua. Lucu ya rambutnya. Kamu tau nggak poni kuda? Persis koyok jaran. मेरी बातों में तेरी फिक्र सदा मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो मुझे तुमसे मिले अपनी अदा क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो. Lah aku mau cowok kok jarang rambut aku. Aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, aku nggak punya apa-apa, nggak punya pacar, nggak punya anak, semua aku nggak punya. Tapi aku punya hati aja. Aku tidak punya apa-apa, Beb. Beneran, aku nggak punya apa-apa. Terus kamu masih mau teman sama aku? Bentar ya. Bagus kalau rambutnya dihitamin nanti ya sayang ya. Nikah yuk, tuh ada yang ngajak nikah tuh. Gak usah repot-repot ngajak nikah lah, Beb. Aku belum pengen masalahnya. Aku mau jahit ah. Aku bisa ngedesain sebuah pakaian, jadi aku mau menjahit. Aku pengen, menurut aku tuh gini ya. Apa ya, kalau ngejahit ini aku bingung ya. Ada hal yang kayak misal kalau aku punya konveksi ya, kita tuh kan harus update harga kain berapa, harga baju itu kan jangan mahal karena banyak kan plus 62 itu suka yang murah. Jadi ketika aku buat baju itu gimana caranya jangan sampai netizen tuh merasa mahal kayak gitu loh. Makasih untuk so far bahagia Kak, asli bagusan kamu nyanyi daripada Iis Dahlia. Nggak boleh gitu loh. Iis Dahlia tuh senior, dia tuh artis besar. Kalau aku ini cuma rakyat jelata, Beb. Makasih Mommy Happy. मेरी यादों में मेरी ख्वाबों में रोज आती हो तुम इस तरह बला मेरी जान मुझे क्यों सताती हो तुम. Makasih Miss, makasih Yumi. दुनिया से तुझे चुरा लो तोरा इंतजार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद तो बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो ला 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 ला. दिल ने ये कहा है दिल से. Makasih Cik Bedah. Thank you untuk M Queen, makasih. Thank you so much. Makasih loh Restu yang udah nyawer sama Denti, thank you loh. Masa Iis Dahlia viral nyanyiin dia, wow dia tuh mah viral terus. Dunia se tujhe chura lo. Masa sih Siana aku cantik, aku pin ah yang ngomong aku cantik. Biar hater marah aku dipuji cantik. Ya sebenarnya aku cantik lah, aku kan wanita. Makasih Voidness, makasih guru. Kamu merasa gak sih di TikTok ini banyak orang yang badannya langsing, yang cantik banget. Semenjak kita main TikTok tuh banyak banget orang cantik. Tapi walaupun banyak yang cantik, jarang yang unik. Aku tidak cantik, tapi aku unik dan ikonik. Tren garuk-garuk itu dari Lina Mukherjee loh. Terima kasih Nona. Pede, sebenarnya aku tuh nggak pede loh orangnya. Siapa sih yang bilang aku pede? Cuman kan aku pede nggak pede ya aku harus pede gitu loh. Demi uang, demi cari uang, demi berkomunikasi baik dengan followers. Jadi kalau kalian bilang si Lina Mukherjee itu pedean, sebenarnya aku juga nggak pede-pede banget.
Terima kasih sayang atas pujiannya Pahit Jasmine. Thank you Mama Putri. Ya memang semua orang tuh punya keunikan masing-masing kayak gitu loh. Hitam manis, terima kasih Putri, terima kasih Vita. Aduh, aku dipuji hitam manis, ya ampun malu banget. Aku bisa loh bikin bantal kayak gini. Waktu di penjara itu aku bikin bantal Lilu. Bantal ini diinisiasi dari warga binaan yang bernama Lilu. Lilu itu Lina Lutfia. Aduh, kenapa sih harus kurus mbak? Kalau kurus cantik, harus diet. Emang orang gemuk gak boleh cantik? Makasih buat Intan, makasih. Jangan lupa ya guys, kalau kalian dapat endorse gitu, nyariin endorse buat aku, kamu dapat 10%-nya. Kalau 10 juta berarti 1 juta, 100 juta berarti kamu 10 juta. Jadi kalau bos kamu orang kaya, punya produk, mau ngundang atau mau endorse, langsung aja ya. Langsung communication. Ya unik dari mananya, buktinya kamu nonton aku. Kalau nggak unik nggak mungkin dong kamu nonton aku. 5.400 orang ini juga kalau ke tokoku 5.000 orang rame loh. Misal ya penonton ini 5.000, terus datang ke toko aku di Tamrin. 5.000 orang tuh satu Tamrin penuh loh. Dan itu nggak semua orang bisa ditonton 5.000 loh. Itu aku bersyukur. Kamu aja live belum tentu yang nonton 5.000 loh. Jadi aku bersyukur banget 5.000 orang itu kalau datang ke tokoku mah pret. Aku jual baju di Tamrin. Tapi sekarang udah nggak lagi, kemarin. Aku kan di penjara bangkrut. Nanti aku buka lagi ya toko ya. Iya dong, dan aku bersyukur banget loh yang nonton segini tuh. Nggak gampang guys dapat penonton segitu. Iya terima kasih. Spill nail art ya, nail art kayak gini. Dinamu kerja sederhana ya alhamdulillah. Apa juga mau disombongin beb? Mati nggak bawa harta tau. Makasih. Toko baju dulu, kan aku punya baju India-Indiaan dulu. Aku aja nonton live-nya 3 orang, nah makanya harus bersyukur nih 5.000 banyak dong. Aku nggak bisa beb kalau minjemin duit orang lagi beb, pasti nggak dibayar. Makanya aku malas kalau ada yang minjem duit gitu loh. Pasti nggak dibayar kayak gitu. Aku mau pakai parfum biar wangi. Jadi males kalau orang minjem itu udah pasti nggak dibayar, jadi aku males akunya. Aku tuh suka pakai parfum di dalam rumah biar wangi. Aku sedih banget kucingku mati beb, nggak ada hiburan aku. Padahal kalau ada kucing ya aku bawa ke kolam renang, aku bawa main kucing aku. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa selain netizen. Netizen inilah kucing-kucing aku kesayangan. Ya udah ya sayang ya. Nanti lagi ya sayang ya. Cium dulu dong. Screenshot. Lagi.